Perombakan Kabinet Merah Putih di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo membawa kejutan besar. Salah satunya keputusan mengganti Sri Mulyani dari kursi Menteri Keuangan. Pengumuman resmi pada Senin 8 September 2025 langsung menghebohkan publik. Figur Sri Mulyani yang lekat dengan pos strategis keuangan negara seketika jadi bahan perdebatan. Mulai dari pujian atas dedikasinya hingga kritik terhadap kebijakan fiskal dan moneter yang dianggap membebani rakyat. Keputusan Presiden Prabowo diumumkan oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi yang menyebut pergantian dilakukan berdasarkan evaluasi menyeluruh. Tongkat estafet kemudian diserahkan kepada Purbaya Yudi Sadewa, mantan Ketua Dewan Komisioner LPS. Berakhirnya masa jabatan Sri Mulyani menutup babak panjang pengabdiannya yang dimulai sejak era SBY hingga Jokowi. Publik menilai kepergiannya menandai akhir era penting dalam sejarah ekonomi Indonesia. Sementara reshuffle juga menyentuh kementerian lain, menandakan arah baru pemerintahan Prabowo. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Ada reshuffle mendadak, 5 menterinya Prabowo Subianto resmi di reshuffle. Ada Menteri Keuangan Sri Mulyani, ada Menteri Koperasi Budi Ari, Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo, Menteri Perlindungan Pekerja Migran Abdul Qadir Karding, dan yang lebih gongnya lagi ada Menko Polkam Budi Gunawan. Ya walaupun kesannya ada lagi nih nama-nama yang ditunggu-tunggu sama masyarakat buat segera di reshuffle. Ya tapi gue mau apresiasi lah, mudah-mudahan ini langkah awal Presiden Prabowo beneran mau bersih-bersih kabinetnya. Apalagi yang kita tahu mayoritas nama-nama tadi itu berasal dari kabinet sebelumnya. Dan gue yakin banget emang ini yang dimau sama masyarakat. Presiden Prabowo menghilangkan bayang-bayang dari presiden sebelumnya. Apalagi di tengah tuntutan 17+8 yang dilayangkan sama masyarakat. Sumpah ya, Sri Mulyani kena reshuffle itu sama sekali nggak masuk prediksiku di tahun ini. Aku kira dia akan jadi menteri favorit semua presiden karena dari 2016 sampai hari ini, hari terakhir dia resmi jadi menteri. Nah, masalahnya itu ternyata yang di reshuffle nggak cuma Sri Mulyani aja, tapi ada 5 menteri. Yang aku bener-bener ngerasa ini tuh di luar prediksiku adalah aku kira Sri Mulyani itu adalah menteri favorit sepanjang masa, favorit siap presiden kita gitu, karena dia selalu bisa memunculkan ide-ide untuk menyelamatkan perekonomian Indonesia, yaitu adalah dengan pajak gitu. Nah nanti menteri yang baru bisa nggak kasih formula untuk ngebus ekonomi kita, yang mungkin apakah ini pertanda kita rakyat jelata ini bakal bebas dari pajak yang sangat tinggi? Atau ini pertanda yang lain, karena IHSG aja udah turun 1,28%. Menurutmu gimana? Breaking news guys, akhirnya Pak Prabowo melakukan reshuffle yang cukup besar setelah 10 bulan menjabat. Nama-nama menteri yang di reshuffle itu ada Sri Mulyani, Budi Ari, Budi Gunawan, Dito Aryo Tejo, sama Abdul Qadir. Sebenarnya isu reshuffle ini udah terembus dari lama guys, jadi beberapa orang itu memang tidak kaget. Dan kalau lu notice patternnya gitu, presiden-presiden sebelumnya juga melakukan reshuffle besar pertamanya itu ya sekitar 10 bulan ke atas lah, kayak SBY sama Jokowi juga kayak gitu. Tapi kalau soal nama-namanya sih ada yang gue expect bakal di reshuffle, ada yang di luar dugaan juga. Komentar netizen juga udah gue baca ya secara sekilas, pada nanyain kenapa nggak Zulhas, kenapa nggak Bahlil. Guys, kalau dia ketua partai, mau sejelek apapun itu bakal susah di reshuffle karena itu modal yang penting buat 2029. Tapi menurut kalian gimana guys? Puas gak sama reshuffle ini? Komentar di bawah ya, kita diskusi. Sri Mulyani kena reshuffle. Sebelumnya beredar kabar bahwa Sri Mulyani ini mundur atau dicopot sama Pak Prabowo, tapi ternyata dia kena reshuffle dan itu katanya berdasarkan hasil evaluasi. Jadi memang Sri Mulyani ini sudah beberapa kali menjabat Menke, pertama tahun 2005, terus periode waktu Pak Jokowi, dan kemarin diangkat lagi sama Pak Prabowo. Kenapa nih Sri Mulyani menjabat beberapa kali sebagai Menke? Ya itu dia, berdasarkan berita yang saya baca, anjay. Jadi Sri Mulyani ini adalah Menteri Keuangan yang bisa dibilang bagus lah ya, karena dia juga mendapatkan prestasi-prestasinya banyak gitu loh. Dan dia juga didapatkan sebagai wanita berpengaruh, sebagai Menteri Keuangan terbaik di Asia dan lain-lain. Tapi entah kenapa nih dia kena reshuffle. Dan bisa jadi ya karena masalah kemarin juga dia kena hoax yang
Yang video AI itu yang bilang buruh adalah beban negara. Tapi mungkin sudah waktunya diganti aja ya, karena ini sudah terlalu lama. Ya besar harapan kita dengan digantinya Menke yang baru gitu kan, bisa lebih baik lagi gitu kondisi ekonomi ataupun yang lainnya. Iya gak? Ya, Prabowo baru saja mengganti 5 menterinya. Yang menarik di sini ada nama Sri Mulyani ya, yang kita tahu sudah cukup lama menjadi menteri, dan juga ada Budi Ari. Terlepas dari pro dan kontranya ya, apalagi permasalahan mengganti Ibu Sri Mulyani, buat saya tidak masalah. Monggo, itu adalah hak prerogatif presiden. Yang kita mau tahu adalah langkah-langkah presiden apapun itu minimal nantinya bisa membuat perubahan. Ya mudah-mudahan ya, apa yang menjadi kebijakan ini mengganti Menteri Ekonomi khususnya Ibu Sri Mulyani dan digantikan oleh siapa saya juga belum paham. Setidaknya yang menggantikan ini bisa lebih baik ya, walaupun tidak bisa instan, tapi minimal ya nanti ada perubahan-perubahan untuk bangsa kita. Karena mau bagaimanapun pergantian menteri itu adalah hak presiden ya. Berarti presiden tahu betul bahwasannya menteri ini bisa bekerja atau tidak atau bagaimana, ya itu saya kembalikan lagi lah, itu urusan presiden seperti itu. Masalah menjadi pro dan kontra ya setiap orang masing-masing lah ya. Mungkin ada yang suka sama Bu Sri Mulyani, ada yang tidak ya. Pada intinya untuk bangsa Indonesia saya mencoba untuk netral, dalam arti apapun keputusan presiden, jika itu baik ya kita dukung, kalau itu melenceng atau salah ya kita kritisi. Udah gitu aja, simpel ya. Mudah-mudahan apa yang dilakukan Bapak Prabowo ini tepat, seperti itu. Menteri Keuangan Bu Sri Mulyani diganti oleh Presiden Prabowo. Yes, kalian nggak salah dengar teman-teman ya. Jadi ya, informasi terbaru, terupdate ya, Menteri Keuangan Sri Mulyani diganti oleh Purbawayudi ya, yang sebelumnya menjabat sebagai petinggi di LPS atau lembaga penjamin simpanan. Mungkin ini adalah kabar baik buat kalian ya, mayoritas yang berstatus wajib pajak, karena sedari 2016 beliau menjabat, banyak yang merasa berat ya terkait dengan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan ya untuk bayar pajak ya. Tapi ya perlu kita kritisi, nama beliau ini sebenarnya adalah jaminan untuk Indonesia itu ambil utang luar negeri ya, karena beliau itu statusnya dulu pernah jadi petinggi di Bank Dunia ya. Nah, nanti penggantinya akan lebih baik atau tidak, kemudian kebijakan-kebijakannya itu akan pro rakyat atau tidak, ya kita masih belum tahu. Tapi yang pasti adalah mungkin ini kabar baik buat kalian wajib pajak, tapi belum tentu juga kebijakannya penggantinya Bu Menteri ini akan lebih baik dan pro rakyat. Jadi gimana menurutmu? Kalian ini pro nggak terhadap kebijakan Bu Menteri dicopot dan diganti? Ayo coba komen. Breaking news nih guys, akhirnya Presiden Prabowo mereshuffle menteri-menterinya. Jadi ada 5 menteri yang diganti. Yang pertama Menteri Keuangan Ibu Sri Mulyani diganti dengan Bapak Purbawayudi. Jadi kalau nggak salah dia nih orang LPS. Dan menurut gue emang Ibu Sri Mulyani emang harus udah diganti sih. Bahkan pas diangkat jadi menteri lagi tuh gue juga kayak kayaknya udah cukup deh. Yang kedua Menteri Perlindungan dan Pekerja Migran itu juga diganti. Terus ada Menteri Koperasi Bapak Budi Ari, memang udah harusnya diganti dari awal tuh, udah seharusnya nggak masuk kabinet ya menurut gue, karena problematik banget memang. Diganti dengan Bapak Ferry Juliantono. Menko Polkam Budi Gunawan alias BG juga diganti, tapi gantinya belum ada. Di sini masih PLT, yaitu Menteri Pertahanan. Yang kelima Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo juga diganti, tapi belum ada nih penggantinya. Dan ada satu kementerian baru, yaitu Kementerian Haji. Kenapa ya Pak Prabowo demen banget bikin kementerian-kementerian baru atau lembaga-lembaga baru gitu. Anyway, tapi yang diganti itu kebanyakan sih orang-orangnya Jokowi ya, dan gue sih menurut gue bagus. Buat teman-teman yang bilang kenapa kayak Zulhas, Bahlil gak diganti, mereka itu ketum parpol, susah kalau misalnya untuk diganti karena Prabowo tuh perlu ketum parpol ya, karena di DPR kan ya koalisinya dia berguna juga untuk nanti kalau misalnya dia mau nyalonin lagi di 2029. Menurut kalian gimana tentang reshuffle kabinet ini? Coba komen. Gila,
tiba-tiba Bu Sri Mulyani di reshuffle guys sama Bapak Purbaya Yudi Sadewa. Kita coba review bareng-bareng dan kita lihat sepak terjang Bapak ini, dan kita coba tanya AI gimana nanti dia menjadi Menteri Keuangan ya. Nih, karena aku tahu kalian males baca, jadi aku coba recap ya dari Wikipedia. Bapak Purbaya Yudi Sadewa adalah ekonom dan insinyur asal Bogor. Dia juga pernah menjabat Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan ya pada 2023. Terus dia lulusan ITB sama Universitas Purdue, kayaknya ini US deh ya. Jadi kurang lebih karir profesionalnya itu beliau itu field engineer di Slumber Overseas, terus juga pernah jadi senior economist di Dana Reksa Research Institute, dan karir di pemerintahannya lumayan lah ya. Ada Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian 4 tahun, 2010 sampai 2014. Pertanyaannya adalah bagaimana sepak terjang Bapak Purbaya Yudi Sadewa menggantikan Ibu Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan, dan berdasarkan portfolio dan pengalamannya gimana nanti kontribusinya ke rakyat. Beliau itu emang kuat di bidang ekonomi dan pasar keuangan ya, jadi ahli pasar keuangan, ekonom makro, deputi, tim Jokowi's Economic Gang juga nih guys. Tapi kalau kita bandingin emang agak beda nih sama Bu Sri Mulyani. Kalau Bu Sri Mulyani kan emang ahli di kebijakan fiskal, perpajakan, dan administrasi publik ya. Jadi kalau kita simpulkan sebagai Menteri Keuangan, kurang lebih dia akan buat stabilisasi makroekonomi dari perspektif pasar, koordinasi yang erat dengan Bank Indonesia. Kurang lebih kayak gini lah guys ya. Kalian bisa Google sendiri sih, tapi ini lumayan mengejutkan.